Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Hadirin wal hadirat, para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, Al-Quran telah menggambarkan kehidupan umat manusia dari zaman ke zaman, baik yang berhubungan dengan kehidupan rakyat biasa dalam sesuatu wilayah maupun yang berkaitan dengan kehidupan para penguasa dan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua surah yang berbeda tetapi maknanya serupa terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 96 dan surah An-Nahl ayat 112 terkait dengan model kehidupan umat manusia di sesuatu negeri, yang akibat daripada ulah kehidupan tersebut Allah selesaikan kehidupan mereka dengan caranya Allah sendiri. Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adhakaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Surah An-Nahl 112 ini Allah berikan perumpamaan sebuah negeri. Wa daraballahu mathalan qaryah, Allah berikan perumpamaan sebuah negeri. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, negeri yang aman, damai, tenang dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, Allah berikan rezeki kepada negeri tersebut, kepada penghuni negeri tersebut dari berbagai tempat. Min kulli makan. Para mufassirin berbeda pendapat dalam mengartikan negeri dalam ayat ini. Ada yang berpendapat negeri itu adalah negeri Makkah, dan ada yang berpendapat negeri itu adalah negeri Madinah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, itu negeri yang Allah berikan kehidupan yang memenuhi persyaratan makanan dan minuman, tapi kemudian fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Penduduk negeri itu ingkar terhadap nikmat Allah. Penduduk negeri itu melawan ketentuan-ketentuan Allah. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah berikan rasa takut dan rasa lapar sebagai pakaian bagi penghuni negeri tersebut, bima kanu yasna'un, karena ulah perilaku penghuni negeri tersebut yang ingkar terhadap nikmat Allah.
gambaran terhadap dua negeri ini, Makkah dan Madinah. Ini sifatnya berkekalan dan dia berterusan. Selagi dunia ini masih ada, maka kondisi semisal ini dia terus berjalan dari satu ke lain negeri. Dahulu Allah gambarkan untuk negeri Makkah dan Madinah. Hari ini boleh jadi untuk negeri Indonesia. Manakala penghuni negeri itu diberikan mudah rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan mudah kehidupan, boleh berkomunikasi, boleh pergi ke sana sini, tapi penghuni negeri tersebut enggan dan ingkar terhadap perintah Allah. Salat 5 waktu tidak pernah dilaksanakan. Penghuni negeri tersebut di bulan Ramadan buka kedai nasi pintu belakang. Orang masuk belakang makan nasi di dalamnya. Penghuni negeri tersebut mudah meninggalkan perintah Allah dan mudah pula melaksanakan perintah manusia. Kondisi seperti inilah yang membuat Allah berikan balasan kepada mereka dengan rasa takut dan rasa lapar. Rasa takut dan rasa lapar di negeri Makkah dan Madinah dahulu digambarkan dalam Al-Quran ayat tersebut dalam penafsiran-penafsirannya ketika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi cemeti bagi penghuni negeri Makkah. Mereka takut kepada Muhammad dan mereka ingin menganiaya sampai membunuh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala mereka sampai ke puncak ingin membunuh Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Yasrib, kemudian beliau ganti nama dengan Madinah. Tatkala itu terjadi satu perjanjian yang cukup dramatis yang bernama Perjanjian Hudaybiyah, di mana orang-orang yang sudah hijrah ke Yasrib itu disepakati dalam Perjanjian Hudaybiyah tidak boleh lagi kembali ke Makkah. Kalau ada penghuni Madinah, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kembali ke Madinah, yang kembali ke Makkah, maka dia harus tetap di Makkah dan tidak boleh balik ke Madinah. Sebaliknya, kalau ada orang-orang Makkah yang pergi minta perlindungan ke Madinah kepada Nabi, itu harus ditolak. Jadi perjanjian ini berat sebelah, tidak berimbang. Sehingga Ali bin Abi Thalib pada waktu itu yang mencatat perjanjian Hudaybiyah merasa gemetar dan tidak tahan emosinya sehingga tidak mau lagi mencatat perjanjian Hudaybiyah itu karena menganggap sudah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hikmahnya hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi kemudian? Banyak orang-orang dari Makkah yang ingin masuk Islam pergi sendiri ke Madinah bergabung dengan Nabi. Tapi Nabi orang punya komitmen tinggi sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah tadi. Nabi tidak terima orang-orang Makkah karena perjanjian sudah ditandatangani. Akhirnya orang-orang Makkah yang mau bergabung dengan Islam itu tidak diterima pada waktu itu, kembali ke Makkah tidak boleh lagi, dihantam oleh kafir Quraisy. Akhirnya dia buat hunian sementara di persimpangan jalan, di simpang 3 antara menuju ke Madinah, menuju ke Makkah dan menuju ke Yaman, di mana wilayah itu jalan dan jalur yang ditempuh oleh para pengusaha dan saudagar-saudagar Makkah yang membawa dagangannya ke Yaman. Orang-orang ini kelaparan karena pergi ke Madinah tidak diterima oleh Nabi karena Nabi komit dengan perjanjian Hudaybiyah. Balik ke Makkah mereka akan disembelih oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya dia bermastotin di persimpangan jalan
tidak ada bekal makanan ketika orang-orang Makkah melalui simpang menuju ke Yaman untuk berniaga dirampas oleh orang-orang ini. Akhirnya penghuni Makkah itu menjadi takut untuk berdagang ke Yaman. Jadi mereka takut kepada Nabi, mereka takut untuk mau berdagang seperti biasa. Dengan demikian membuat mereka lapar. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah berikan pakaian mereka dari rasa lapar dan rasa takut. Artinya pakaian yang kita pakai ini, baju, celana, sandal, sepatu umpamanya, itu kita bawa kemana-mana tidak lepas dari badan kita. Manakala takut menjadi pakaian kita, manakala lapar menjadi pakaian kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini yang pakaian kita adalah rasa takut, yang pakaian kita adalah rasa lapar. Itulah gambaran bagaimana penghuni wilayah Makkah dahulu kala yang diuji oleh Allah karena ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriman, untuk menyembah Allah. Mereka memperolok-olok, malah mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan gambaran di negeri-negeri mayoritas muslim hari ini. Sebagai turunan daripada ayat ini, karena ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan perumpamaan zaman dulu itu bakal terjadi di zaman setelahnya. Maka ketika kita tengok perilaku umat manusia hari ini, katakanlah di negeri yang kita hidup ini, banyak yang tidak melaksanakan salat, padahal salat itu wajib utama. Banyak yang menjual dan mengkonsumsi narkoba, padahal narkoba itu haram hukumnya. Banyak yang membunuh nyawa secara percuma. Terakhir, pemuda Menkelayu Dirun dibunuh oleh orang berbaju loreng, sehingga rakyat tidak ada tempat berlindung. Orang berbaju coklat, orang berbaju loreng, itu tempat berlindungnya rakyat, ibarat pagar bagi tanaman. Ketika orang berbaju loreng membunuh 6 orang, orang berbaju coklat membunuh 6 orang di kilometer 50 tanpa proses hukuman yang adil. Sekarang 3 orang berbaju loreng membunuh putra Menkelayu. Kita tengok bagaimana akhir prosesi pengadilannya, dan masyarakat yakin itu akan lebih kurang seperti kasus pembunuhan di kilometer 50. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua juga tidak berimbang. Ini semuanya merupakan tipologi kepemimpinan negeri yang menghancurkan kehidupan rakyat, padahal kepemimpinan negeri itu sebagai pengayom, pelindung dan penyelamat rakyat. Ibarat pagar, kita buat pagar baik-baik, tinggi-tinggi, rapat-rapat supaya tanaman selamat. Tahu-tahu pagar yang kita buat itu yang makan tanaman. Maka apalagi yang harus dilakukan oleh rakyat di negeri tersebut? Ketika rakyat berharap kepada para pemimpin, berharap kepada orang baju loreng dan baju coklat, ternyata baju loreng dan baju coklat itu pembunuh rakyat. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, maka rasa takut dan rasa lapar menjadi pakaian penghuni negeri tersebut. Ujungnya Allah akan turunkan balasan yang setimpal. Boleh jadi Allah akan hancurkan negeri itu, karena terkait dengan surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha
Fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Manakala Allah ingin menghancurkan sesuatu negeri, Allah perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah, terdiri daripada pemimpin-pemimpin, para penguasa dan toki-toki orang kaya, untuk ikut perintah Allah. Tapi mereka melawan perintah Allah, maka Allah hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Inilah gambaran Al-Quran, yang itu merupakan kalam Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan terhadap kalam Allah ini. Maka kita tunggu saja. Fadammarnaha tadmira. Kita tunggu saja, Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sebagaimana Allah sudah hancurkan negeri Makkah di tangan penguasaan kafir Quraisy, sehingga menjadi milik Muslim. Sebagaimana Allah sudah hancurkan negeri Yasrib atau Madinah di tangan penguasa-penguasa Yahudi, sehingga 100% menjadi milik umat Islam sampai hari ini. Maka tidak tertutup kemungkinan negeri Indonesia ini dengan kondisi penguasa seperti ini, dengan kondisi rakyat seperti ini, juga akan mendapatkan ketentuan Allah sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Semoga saja kita bisa melepaskan diri daripada kepastian tindakan Allah yang dahsyatnya tidak dapat diperhitungkan. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kehidupan manusia ini cenderung enak, nyaman dan aman dengan sesuatu yang hari-hari dilakukan. Maka orang-orang yang menjadi toke syabu-syabu, toke narkoba, yang berhadapan antara penjara dengan maut, kita ini heran kepada mereka. Kenapa mereka mau melakukan perbuatan itu, padahal itu berhadapan dengan penjara, berhadapan dengan maut, dengan kematian. Karena mereka sudah masuk ke jalur itu dan itu dilalui hari-hari. Bagi mereka mati itu barang pasti. Tidak ada manusia yang tidak mati. Sama halnya dengan kita yang aneh di mata mereka. Kok tiap maghrib orang-orang ini mau duduk di masjid? Ada orang yang mau ceramah, ada orang yang mau dengar ceramah, apa tidak ada kerjaan lain. Kalau ikut langkah kita 2 jam kerja sudah dapat 5 miliar duit. Ngapain duduk di masjid seperti itu? Mereka berpikir aneh kepada kita, sebagaimana kita berpikir aneh kepada mereka. Inilah yang membuat manusia ini sulit untuk keluar dari kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan yang baik tidak perlu keluar, perlu dipertahankan. Tapi kebiasaan yang tidak baik itu yang perlu keluar sehingga menjadi kebiasaan baik. Sesungguhnya dalam tatanan leadership Islam, dalam tatanan imamah Islam, untuk mengeluarkan rakyat Islam dari ketidakbaikan menuju kepada kebaikan, itu tanggung jawab imam, tanggung jawab pemimpin, tanggung jawab legislatif dan eksekutif serta yudikatif dalam bahasa Montesquieu. Tapi ketika kondisi pemimpin sebagai eksekutif, dewan sebagai legislatif, polisi, hakim, kejaksaan sebagai yudikatif, sebagaimana gambaran pagar makan tanaman tadi, maka siapa lagi yang mengarahkan rakyat ini untuk meninggalkan kebiasaan tidak baik menuju kebiasaan baik? Tidak ada. Itulah yang mengkerucut. Dia akan mengkerucut perlahan-lahan sampai tertumpuk kebesaran, kesalahan besar. Seluruh negeri buat salah, pemimpin buat salah, rakyat buat salah. Pemimpin buka lapak judi, rakyat berjudi, dikawal oleh kaki tangan yang punya senjata dari pemimpin. Pemimpin buka prostitusi, rakyat datang untuk berzina.
mengkerucut menjadi bola salju. Pada waktu itulah Allah katakan fadammarnaha tadmira. Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kemarin kita sudah gambarkan bagaimana negeri Sabah dihancurkan dengan Sailul Arim. Bagaimana kekuasaan Fir'aun dihancurkan dengan air laut. Bagaimana pembangkang Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan dengan banjir. Pengikut Nabi Saleh dan Syuaib dihancurkan dengan angin subak-subuk dan dengan gempa besar. Semuanya sudah ada gambaran dalam Al-Quran. Karena kita tidak pernah memahami Al-Quran, hanya baca Al-Quran saja, tidak pernah baca makna Al-Quran, tidak pernah baca tafsir Al-Quran, kita tidak terikat dengan perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran ini, sehingga kehidupan ini cenderung terbawa arus. Penguasa buat zalim, rakyat ikut kezaliman. Penguasa buat maksiat, rakyat menjadi alat yang diperlakukan untuk bermaksiat. Inilah yang membuat kita menunggu bola salju yang bakal Allah hancurkan. Fadammarnaha tadmira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.